saya berkesempatan untuk menjuru bahasakan Bapak Presiden. Keren. Mas Nasri loh Bang. Makanya Mas Nasri, itu. baju biru. Baju birunya ada di conference interpreter. Oke, Keren dong. If we talk to a man in a language he understands, it will go to his head. But if we talk to a man in his own language, it will go to his heart. Pergi berlayar ke Pulau Rempang bersama sanak saudara tuk berwisata. Asik. Kami ucapkan selamat datang di acara podcast Suara Jelita. Halo, jumpa lagi bersama saya Marlon Dan saya Ayi dalam podcast Napa Anto Story edisi Suara Jelita. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang Jela Senastri yang punya profesi unik nih Mbak. Iya, benar banget. Conference interpreter. Yes, benar banget. Ini sangat menantang. Dan Keren ya. memang kita sudah kedatangan tamu yang kayak tadi Mbak Ayi bilang. Iya, betul. Conference interpreter Nyonya Aryana Bambang Marwoto. Nah, ini belum kenal kita ini Bang. Siapa Oke. beliaunya ya? Kayaknya perlu kenalan dulu ya. Ya, tapi sebelumnya kita sapa juga. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Marlon, Oke. selamat pagi Mbak Ayi. Selamat Oke. pagi. Ini kita manggilnya apa ini? Bisa dipanggil Yana, tidak apa-apa. Oke, Mbak Mbak Yana Yana ya. berarti ya. Oke, Oke. Mbak Yana ya. Oke, silakan Mbak Yana untuk perkenalannya. Baik, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Aryana Suseno, nama kecil saya. Kemudian saya adalah istri dari Kolonel Laut Pelaut Bambang Marwoto yang saat ini bertugas di sebagai korsmin di Pusidrosal. Oke, di Pusat Jakarta Rasa. Utara ya. Betul, di Jakarta Dekat Utara. Ancol. Ancol dong, yang punya Ancol berarti. Dan saat ini saya bekerja sebagai conference interpreter atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut sebagai juru bahasa konferensi. Oke. Keren banget. Betul. Iya. Kemudian sebelum melanjutkan lebih jauh lagi, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Jala Senastri, Oke. Ibu Vera Muhammad Ali, juga kepada Ketua Gabungan Jala Senastri Pusidrosal, Ibu Diah Budi Purwanto yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat berbagi pada siang hari ini. Oke, ini menarik nih Mbak Aji ya, Iya. dan juga yang lainnya nih. Ini kalau interpreter tuh apa ya, gaya bahasanya Bahasanya udah beda. Tata bahasanya tertata bahasanya ya. tertata. Kalau kita mah di mana di warung kopi. Di warung kopi. Tapi tadi kan baru sekilas memang disampaikan ya, namanya conference interpreter itu apa. Tapi secara lebih jauh nih, conference interpreter itu apa sih sebenarnya? Baik, jadi sebelum memahami apa itu conference interpreter, mungkin kita harus memulai dulu dari interpreter itu apa sih sebetulnya ya. Oke. Apa, ya. Jadi interpreter atau bahasa Indonesia biasa disebut juru bahasa, pakai J bukan G ya. Oke, beda Juru ya. bahasa, Bukan betul. guru ya, Juru juru. bahasa. Jadi adalah penerjemah lisan. Jadi kalau biasanya kita tahu penerjemahan itu bentuknya tertulis, nah ternyata ada profesi yang Lisan. menerjemahkan secara lisan. Oke. Dan dalam penerjemahan lisan ini ada dua macam. Yang pertama adalah penerjemahan lisan komunitas atau community interpreting. Yang kemudian satu lagi adalah disebut conference interpreting. Jadi yang satu untuk komunitas, yang satu untuk conference gitu. Nah, Oke. itu keren Bang. Tapi Iya. apa ya tugasnya? Saya juga tadi berpikir apa conference interpreter. Benar juru Juru lisan, bahasa. juru Juru bahasa. bahasa. Ya. Oke, jadi pada saat kayak gini ya, misalnya ada konferensi apa, itu yang suka duduk di belakang ya, Betul menerjemahkan sekali, Bang langsung ya. Marlon, betul. Itu yang conference. Betul, itu yang conference. Oke, kalau yang komunitas? Kalau yang komunitas biasanya juru bahasa berinteraksi langsung dengan pembicara dan penerjemahannya oke. dilakukan setelah pembicara selesai bicara. Itu biasanya disebut dengan penerjemahan konsekutif. Konsekutif. Betul, ya. itu Oke. dilakukan untuk penerjemahan lisan komunitas. Jadi untuk conference interpreting kita melakukan penerjemahan secara real time, simultan. Jadi ketika pembicara bicara, kita Kita sebagai langsung berarti menerjemah juga bicara dalam bahasa target. Oh, oke. Dalam waktu yang sangat berdekatan Betul, ya. dalam waktu hitungan detik kita Hitungan sudah harus detik. dapat memproduksi dalam bahasa target. Itu yang conference ya. Betul, yang Kalau yang conference. komunitasnya itu mungkin kayak ini ya, antar kepala negara, di tengahnya suka ada interpreter gitu ya. Betul sekali, biasanya yang duduk di belakang kepala negara itu. Oh, oke. Berarti bisa ikut kemana-mana kalau yang komunitas itu. Iya, enak banget Tapi ya. kalau conference ini bisa ini ya beda tempat pun juga bisa.
Conference, betul. Jadi sekarang ada yang namanya remote simultaneous interpreting. Itu di mana penjuru bahasan ini, penerjemahan lisan bisa dilakukan dalam jarak jauh. Betul. Iya. Tapi konferensi itu masih berlangsung tuh? Betul, masih berlangsung. Kadang-kadang konferensi dilakukan bisa secara hybrid, bisa secara full on-site, atau bisa secara langsung di tempat itu juga kan ya. Jadi kadang-kadang interpreternya bisa dari jauh. Jadi maksudnya misalnya ada konferensinya di Bandung. Betul. Mbak Yana ada di Jakarta. Bisa. Itu bisa bekerja bersamaan itu ya? Betul, bukan hanya Bandung Jakarta. Bukan hanya Bandung Jakarta, beda negara. Beda negara juga bisa. Betul. Yang penting jaringan internetnya betul, baik ya? dengan jaringan yang bisa diandalkan. Gitu, makin enak ya kerjanya. Udah pernah ya? Sudah pernah mengerjakan seperti itu. Betul. Jadi kepala negara di mana atau konferensi di mana di beda negara, kemudian Mbak Yana tetap di Jakarta, tapi ada penyelenggaranya juga beda tempat betul juga. Sekali. Oke. Berarti makin santai ya, bisa sambil ya ada hobi lagi berkebun, lagi apa itu bisa juga ya. Yang penting voice-nya nggak masuk ya. Sebetulnya yang satu bisa saja mungkin kalau memang bisa dilakukan sambil berkebun silakan saja, tapi kita harus selalu memastikan jaringan kita stabil. Dong. Juga mikir dan kalau berkebun juga berpikir cepat. Kalau memang bisa dilakukan sambil berkebun ya tidak apa-apa. Bisa ya. Bisa juga. Tapi kayak Mbak Yana ini baru bahasa Inggrisnya udah luar biasa ya. Udah keren. Sudah bisa menguasai berapa bahasa ini. Conference interpreter kan biasanya dengan beda negara juga toh. Betul. Jadi kalau dalam skema penjuru bahasaan, kita dibatasi oleh yang namanya bahasa A dan bahasa B. Maksudnya apa? Bahasa A adalah bahasa native kita. Jadi ketika saya bahasa A saya adalah bahasa Indonesia, bahasa B saya adalah bahasa Inggris. Dan juru bahasa konferensi dibatasi di kotak itu, tidak boleh menggunakan bahasa C lagi. Mengapa dilakukan seperti itu? Untuk menjamin kualitas penjuru bahasaan yang dihasilkan. Biar tidak salah. Betul. Gak bingung juga ya? Gak bingung juga. Berarti kalau seandainya beda bahasa diserahkan lain. Ada timnya juga? Ada timnya juga. Mbak Yana punya tim ya. Jadi hanya difokuskan ke dua bahasa ya? Betul, dua bahasa Indonesia, Inggris dan sebaliknya. Kalau misalnya ada lebih kayak misalnya bahasa Indonesia, Malaysia. Oh dia sedang memusing. Di sana kan memusing artinya mutar ya. Di kita sakit kepala, headache gitu. Betul. Jadi kalau ada beberapa bahasa yang berbeda, kita mengenal apabila kita tidak bisa menyediakan juru bahasa yang berbeda-beda, kita mengenal yang namanya relay interpreting. Jadi kita terjemahkan dulu ke bahasa B, kemudian ada penerjemah yang menerjemahkan dari bahasa B kemudian ke bahasa C dan selanjutnya. Gitu ya. Keren. Terus kalau untuk conference interpreter itu ada syaratnya nggak sih sebenarnya? Sebetulnya syarat untuk menjadi conference interpreter. Jadi seringkali saya menyampaikan sedikit ini ya, salah kaprah kadang-kadang mengenai interpreter. Nah ini benar nih, kita kan untold story yang nggak pernah terlihat. Nah, tidak pernah terkuak. Jadi seringkali masyarakat awam berpikir siapapun yang bisa bahasa asing akan dapat menjadi seorang juru bahasa. Gitu. Di situ saya pikir ini tidak tepat. Itu ibaratnya kita semua punya dua tangan. Kita semua ketika diminta untuk menjahit dua kain menjadi satu, semua orang bisa. Tapi ketika kita diminta untuk membuat sebuah pakaian, menjahit sebuah pakaian, apakah kita bisa? Belum tentu ya. Karena ada memang hal-hal khusus yang harus dikuasai untuk dapat bertugas sebagai interpreter. Yang pertama, selain kemampuan tentu saja kemampuan bahasa asing dan kemampuan bahasa seperti saya bahasa A-nya bahasa untuk Indonesia. Berkomunikasi juga. Betul. Gitu. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk berpikir cepat. Nah itu yang berpikir cepatnya Betul. itu kan tidak semua orang juga punya. Kemampuan untuk bekerja dalam tekanan. Tekanan berarti juga ada ya? psikonya bagus dong. Betul sekali, karena tekanan dalam pekerjaan itu sangat berat. Itu mengapa conference interpreter selalu bekerja dalam pasangan. Kita selalu bekerja berdua. Kita akan bergantian menerjemahkan dalam waktu 30 menit. Bisa bergantian. Betul. Jadi tidak boleh conference interpreter bekerja sendiri. Benar juga harus ada yang backup ya. Betul sekali. Kalau misalnya yang satu tahu-tahu keselak gitu, pengen minum. Hang gitu ya. Benar sekali, bisa sekali. Ada kadang-kadang gitu bisa ya. hang, kemudian nggak bisa berpikir. Partner kita akan bisa ngisi langsung ya. Iya. Apalagi pada saat konferensi sendiri ya, konferensi sendiri, begitu ada tekanan, nggak bisa berpikir. Kasihan dong. Iya benar juga. Iya. Apa yang mau diucapkan kan betul gitu. Sekali, harus fokus jadi ya Mbak ya. Betul, harus fokus sekali. Fokus benar-benar fokus, tidak boleh terbagi. Itu tadi yang harus berpikir cepat itu. Betul, tidak semua sekali. orang bisa seperti itu. Iya betul. Oke. Nah ini kita menarik Bang. Menarik banget. Saya
berpikir cepat. Berarti kan ada aturan usia berapa. Kan kemampuan manusia juga beda ya. Mbak Yana memulai profesi ini sejak kapan? Untuk saya pribadi memulai profesi ini, saya mulai mengenal profesi ini di tahun 2010. Saat itu saya masih bekerja untuk sebuah kementerian. Jadi ASN di salah satu kementerian, dan salah satu tupoksinya di situ adalah menjadi menjembatani komunikasi antara dua bahasa. Karena kebetulan saat itu saya bekerja di bagian perizinan penelitian asing. Oh, berhubungan dengan orang asing berhubungan ya. dengan orang asing, lembaga asing, negara asing, betul. Asing, ya. Di situ saya pertama kali mengenal adanya profesi seperti ini. Kemudian waktu berlalu pada tahun 2020 saya akhirnya mengambil pas pandemi itu ya. Waktu pandemi. Saya merasa bahwa saya harus upgrade skill di sini. Akhirnya saya mengambil sertifikasi untuk professional interpreting program. Tapi basic akademisnya apa sebelum itu? Saya dulu kuliah di jurusan hubungan internasional. Masih ada lah masih ada kaitannya sih. Soalnya hubungan internasional pasti terhubung kemana-mana. Terhubung kemana-mana. Internasional loh. Ya itu akhirnya bahasanya juga ini kan. Iya, keren juga ya. Jadi jadi memang sejak 2010 sudah mulai menekuni di awal. Betul ya. Sekali. Walaupun kemudian ada jeda ya di antara itu karena kemudian saya harus mendampingi suami juga pendidikan di luar negeri, kemudian kembali harus fokus dengan anak. Sampai kemudian tahun 2018 saya mulai lagi untuk fokus di menjadi interpreter. Berarti awal pas ya. Mulanya ya. Sampai ke luar negeri segala ya, sampai ke luar negeri. Ya, kemudian suami sekolah ikut juga. Berarti terpakai juga ilmu bahasanya. Betul sekali Mbak Ai. Mbak Yana, ini saya semakin tertarik nih. Konferensi apa aja sih yang sudah Mbak Yana ikuti, pekerjaannya yang sudah digeluti ini, sudah kemana aja atau memang ada pengalaman yang luar biasa di situ? Untuk konferensi di tahun 2023 kemarin terakhir ada konferensi bahasa Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oh, di sini ya. Betul, di Jakarta. Kemudian saya juga pernah untuk bertugas untuk peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kebetulan saat itu juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Oh, di Jakarta juga? Di Jakarta, betul. Jadi itu kebetulan itu salah satu pengalaman yang menurut saya sangat bernilai ya, karena di situ saya berkesempatan untuk menjuru bahasakan Bapak Presiden. Wih, keren ya. Nggak semua orang bisa. Nggak bisa. Iya. Tapi bisa tatapan langsung dengan beliau atau dibalik. Kayak film zaman dulu tatap mata Ojan nih. Kebetulan waktu itu settingnya di penjuru bahasan jarak jauh. Oh, jarak jauh ya. Siapa tahu pas bertatapan langsung foto gitu. Mungkin mudah-mudahan ya Mbak di masa depan. Iya, saya doakan semakin cemerlang karirnya, bisa ketemu dengan kepala negara di mana aja gitu ya. Tapi jangan lupain kita ya. Ya. Buktinya podcast kita. Benar. Nah, Mbak Yana tadi kan udah cerita ya untuk menjadi seorang interpreter harus gimana, kemudian juga ada sertifikasi ya. Ya, ada pendidikan yang harus ditempuh. Sebetulnya tidak harus. Pendidikan itu tidak harus, sertifikasi itu juga tidak harus. Banyak juga interpreter yang terjun di dunia ini dan memiliki pengalaman yang sudah cukup lama di dunia ini sampai kemudian memiliki kualitas penjuru bahasan yang baik sekali. Jadi tingkat kualitasnya yang membedakan ya. Itu ada tantangannya nggak sih Mbak untuk jadi interpreter tuh? Tantangannya apa aja itu? Untuk tantangannya banyak ya tantangannya sebenarnya. Iya betul. Kita lihat ekspresi mukanya banyaknya luar biasa. Saya membayangkan banyak ini, wah nggak jadi deh jadi interpreter gitu dong. Enggak ya? Salah satunya sebetulnya yang paling sering terjadi ya, ketika pembicara berbicara sangat cepat. Jadi sebagai juru bahasa kita harus mikirnya semakin cepat gitu ya. Dan kita kan harus melakukan impersonasi. Jadi nada bicara pembicara juga harus kita sampaikan. Ikutin ya kita sama. Itu kan mempengaruhi arti ya, Mbak ya. Betul. Iya. Bagaimana pesan yang disampaikan, nada bicara itu semua kan berpengaruh ya. Logat bahasanya. Betul, logat juga, dialeknya. Jadi itu hal-hal yang saya merasa wah ini tantangan sekali di sini. Yang tersulit itu dengan dialek yang bagaimana? Sebetulnya sampai saat ini saya merasa semuanya masih bisa fine di-handle aja ya. Walaupun teman-teman
mungkin memiliki pengalaman yang berbeda. Iya, Oke. iya. Mungkin India ya agak lebih sulit, tapi Agak ditarik-tarik gitu ya, Betul. India. Namun saya beruntung karena sebelumnya suami juga pernah pendidikan di India, jadi cukup membantu Oh. saya Oh, untuk dapat pernah. mengerti, Familiar betul, sudah untuk ya, mengerti familiar bagaimana dengan orang India bicara. dialeknya. Nah, di Oke. situ walaupun memang agak susah di situ. Iya, kadang-kadang mix ya, mereka antara bahasa Inggrisnya sama dialek pribadi dia, Betul. wilayah dia itu tercampur ya. Dan bahasanya, cara dia bicara biasanya agak sedikit muter-muter gitu ya, iya. Bang Marlon. Karena dia mau ngomong gelas itu mungkin dia nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa. Akhirnya sesuatu yang untuk ini kita minum, mungkin dia begitu juga ya muter-muternya. Mikir juga. Mungkin ya agak hanya cara penyampaiannya Cara saja. penyampaiannya. Ya. Betul. Dan kadang-kadang kan ada bahasa kan lama-lama berubah ya. Kayak di Indonesia juga kan yang untuk misalnya kan ada bahasa prokemnya gitu ya. Betul. Nah itu ada tantangan sendiri nggak Mbak? Berarti kita harus tahu juga dong. Tapi bukan bahasa gaul ya Bang ya. Nah bahasa gaul juga. Gaul juga kadang-kadang Kadang-kadang Bisa mereka ya? pakai Betul. juga. Di setting kegiatan-kegiatan tertentu, kadang-kadang yang mungkin pembicaranya mungkin lebih muda, Iya. menggunakan iya. bahasa-bahasa Berarti slang. harus Iya. terus mengikutin ya. Betul. Iya, Jadi memang perkembangannya sebagai ya. interpreter kita punya tantangan untuk selalu mengupdate pengetahuan kita. Iya. Oh. Ya kayak bahasa bakunya kan Iya. Anda sudah makan atau belum? Tapi karena mungkin dia karena situasinya santai, dia usianya muda juga, ngomongnya kan lu udah makan apa belum? Iya. Betul Tapi sekali. kalau orang Bang. luar kan belum tentu tahu kan? Betul. Nah, itu harus kita Bahasa. ini ikuti ya. Harus gitu ya. kita ikuti. Karena oke. juru bahasa tidak boleh merubah. Ah. Mengubah, mohon maaf ya, Oh, apa yang disampaikan betul, apa yang itu ya. disampaikan. Dia menyampaikan A, kita harus menyampaikan A. Kemudian tantangan selanjutnya sebelah kadang-kadang untuk mohon maaf kalimat-kalimat makian atau ungkapan. oke. ada juga. Betul, Iya. kadang-kadang itu terjadi. Biasanya ini di Lagi marah gitu betul, ya. di skema-skema mungkin yang community interpreting ini suka terjadi oke. juga. Kita harus menyampaikan umpatan dan makian itu ke dalam bahasa target. Iya. Namun juga kita harus menyesuaikan dengan budaya Yang ada di budaya betul, budaya yang ada di Iya. sini. Bertentangan Iya. nggak sih itu? Ya tugas kita seperti itu Tugas. ya, mau tidak mau. Iya, mau nggak mau benar. Mau tidak mau, paling Harus kita Iya. hanya sedikit kerjakan. melakukan penghalusan ya. Terus bahasa yang sudah dikuasai Mbak Yana selain bahasa Inggris itu tadi. Untuk sebetulnya kalau untuk bekerja yang saya sangat kuasai itu di bahasa Inggris. Namun saya juga Tapi ada bahasa beberapa lain bahasa ya. lain yang juga saya kuasai. Salah satunya ada bahasa Jerman. Jangan salah satu Mbak, apa aja nih? Apa aja nih? Kita jadi Kita penasaran. iya, dan ini Ibu Jala Senastri loh. Iya. Gue ternyata nggak hanya nguasain satu bahasa. Saya ada bahasa gaul soalnya Oh. ya, Bang ya. Bahasa apa aja Mbak? Jerman, Spanyol, Jerman, dan Itali yang kebetulan agak mirip Spanyol, ya satu Itali, sama lain. Kemudian Prancis dan Arab. Prancis, Arab, Arab. Inggris, 7 bahasa loh. 7. Bahasa daerahnya juga belum ada nih. Bahasa daerah. Bahasa daerah saya pasif, saya mengerti Minang, kemudian oke. Sunda dan Jawa. Oke. Keluarga dari sana. Dari keluarga betul. Ngomong Makassar nggak bisa Mbak ya? Oh, belum bisa, Oh, Bang Marlon. Marlon Mudah-mudahan bisa. segera. Makassar. Oh, Makassar cuma sekali. Cuman menyampaikan Makassar, semua bisa. Padang bisa, Padang gitu ya. Oke, itu suka ketukar nggak sih bahasa-bahasa itu kan kadang-kadang kita ini ya saking Hampir sama juga kan. Ini Hampir tadi sama, Spanyol, Itali. Betul sekali, Ya kan? sangat mirip satu sama lain. Spanyol, Kadang-kadang memang Itali. itu terjadi. Oh terjadi ya. Betul, tertukar dari tertukar ya. beberapa kosakata yang mirip-mirip gitu kan. Oh, oke. Itu makanya ketika bekerja tidak boleh memakai lebih dari satu bahasa. Oh iya yang tadi di awal kita omongin ya. Iya. Iya penting banget nanti kalau kita ketukar-tukar nanti jadi multitafsir ya. Betul sekali. Multitafsir bener banget. Nah Iya. emang penting sih buat kita ya. Jadi jangan sampai multitafsir, jangan sampai jadi salah persepsi. Akhirnya pesan yang disampaikan oleh orang tersebut Nggak dipahami. nggak dipahami gara-gara kita lagi kan. Betul sekali. Ini hebat juga Mbak ya bisa Ah, 7 bahasa Ini ya. 7 bahasa. Gimana sih caranya? Tipnya untuk bisa belajar bahasa asing dengan cepat itu? Kalau menurut saya ya, untuk belajar bahasa tidak bisa dilakukan dengan instan. Ya Oh, Mbak, gitu. betul. Berarti butuh Pasti waktu butuh ya. waktu, butuh proses, butuh konsistensi, dan satu lagi yang paling penting latihan. Latihannya. Oke. Selama ini Mbak Yana gimana? Melakukan bisa jadi conference interpreter tadi, mungkin di lingkungan keluarga atau bagaimana? Ada komunitas tapi ya? Ada Betul, komunitas. kami punya organisasi yang memayungi
penerjemah lisan konferensi. Di Indonesia ada namanya AICI atau Association of Indonesian Conference Interpreters. Oke, kita bahasanya IT. lidahnya aja kita beda ya. Conference interpreter itu aja udah belibet. Jadi ya betul, di organisasi ini memayungi juru bahasa konferensi di Indonesia. Tapi ada juga satu organisasi lagi yang memayungi penerjemah dan juru bahasa komunitas, juga juru bahasa konferensi, jadi yang sifatnya lebih luas. Itu namanya HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Himpunan Penerjemah Banyak Indonesia. itu ya, Mbak? Betul, ada 2, ya betul. Jumlah Anggotanya. Indonesia banyak. Kalau untuk juru bahasa konferensi itu tidak terlalu banyak. Oh, Tuh. berarti termasuk profesi yang langka ya? Mungkin bisa Langka ya, dan betul. Oke. Mungkin bisa Dan disampaikan iya. seperti itu Mbak Ayu. Langka. Dan Marlon Ini pernah Jalas Gimana? Nasri loh Bang. Makanya Jalas Nasri, itu. baju biru. Baju birunya ada di conference interpreter, Oke, keren dong. Dan Marlon pernah baca itu penerjemah yang disumpah, emang betul ya? Ada betul, ada namanya oke. sworn translator. Apa? Penerjemah tersumpah atau sworn Sworn. translator. Oh, berarti disumpah-sumpah tuh ya? Betul. Sumpah serapa dong. Jangan. Itu berlaku untuk penerjemahan tertulis di bidang hukum. Oh, oke. Legal translation. Legal translation Dan, ya. penyumpahannya Hmm. itu dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Oh, Oke. memang ada. Betul, ada juga. Berarti di situ. memang itu resmi ya? Betul, itu resmi. Jadi ketika Oke. kita menerjemahkan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum, Ya. kita harus menggunakan penerjemah tersumpah. Iya, berarti tidak sembarangan Bang. Nggak sembarangan. Punya profesi ini. Cuma Marlon agak bingung tadi, sulit bayangin ya. Misalnya ada si orang yang sedang diterjemahkan itu mengumpat. Kan misalnya Lah dia, iya. kamu kurang ajar gitu. Nah Betul. itu berarti Mbak Tapi juga harus di ini ya. konferensi Itu harus memang ada. disampaikan. Kalau konferensi Jarang mungkin enggak ya? sekali, jarang sekali Jarang. kalau Soalnya di resmi kan Iya, ya. resmi. Heeh. Bahasanya biasanya lebih tertata kalau Iya, untuk kalau konferensi. Namun di komunitas, komunitas ini yang memang Nah, tantangannya iya. memang berbeda sih satu Iya. dan yang lainnya. Soalnya kalau kayak ini Marlon juga pernah ya pengalaman ke luar negeri kan ada Saya interpreter. pikir pengalaman jadi interpreter. Oh belum, masih suhunya masih beliaunya suhu. Nah itu kan di sebelah kita pada saat kita berkomunikasi sama local people itu kan mereka menerjemahkan, dan kalau kadang-kadang kan ada sesuatu yang mungkin karena kulturnya beda, pemahaman beda, akhirnya ada sedikit ya ada yang emosi segala macam, dan berarti mereka pun menerjemahkannya dengan penuh emosi juga ya. Harus disampaikan. Harus disampaikan Betul. juga ya. Oke. Tapi beda dengan tour guide gitu ya. Tour guide lain. Berbeda. Lebih simpel ya. Kalau tour guide ya memang tugasnya berbeda ya Mbak Ai, karena tour guide ya memang harus memandu mungkin turis ya Iya, untuk di betul. tempat-tempat tertentu. Tapi kadang-kadang kita Untuk pakai berkomunikasi alat kan yang juga. sama. Oh oke. Iya, Oh ada toolnya transmitter, ya. betul. Alat yang untuk dipakai untuk tour guide itu kadang-kadang Iya. kita pakai juga di beberapa setting kegiatan yang seperti ini. Ada Oh, oke. headsetnya, Headset, kemudian iya. ada transmitternya itu. Oh oke. Ini coba kita mau lihat Iya. dulu dong ya Mbak I ya. Gimana misalnya lagi kerja gitu Mbak di dalam conference itu gimana tuh? Oh, Gimana praktekan, misalnya- praktekan dulu. praktekan. Misalnya kita lagi ngomong ya, selamat pagi Bapak Good Ibu morning, ladies and sekalian. gentlemen. Dan di saat ini kita sedang And today melaksanakan konferensi tentang makanan dan We are doing minuman. a conference about food and beverages. Oke. Berpikir cepat Bang. Iya, Mama Apa udah- yang mau dibilang? Ini kan bertatapan. Sedangkan Mbak Yana itu kadang bekerjanya di luar itu di Betul, belakang ya. di belakang. Biasanya jadi kita kan ditaruh- tidak tahu mimiknya. Betul itu sekali. Yang membuat Tapi biasanya kita akan disediakan layar, Oh. misalnya ada jadi hal-hal teknis yang juga mendukung. Kemudian kualitas audio harus baik ya, baik sekali. harus optimal betul. ya. Makanya biasanya harus ada teknisi yang mendampingi Oh, Iya, oke. begitu mati untuk bingung. memastikan betul, untuk Oke. memastikan audio masuk. Namun kadang-kadang tetap saja walaupun ada teknisi, audio tidak terdengar. Yang kita sampaikan adalah kita minta maaf bahwa audio tidak dapat didengar oleh interpreter. Jadi Pernah terjadi seperti pernah itu? terjadi. Oh, Jadi iya. kita tinggal bilang we apologize. Hmm. Begini. Iya, kayaknya Iya. itu enggak, kalau kita lihat di YouTube itu kan ada waktu konferensi APEC ya tahun 92 kalau nggak salah, masih Bill Clinton dulu. Nah itu emang headsetnya kayaknya bermasalah sampai akhirnya dicopot, Bolak-balik geleng-geleng ya. kepala ya Bill Clinton itu. Berarti mungkin penerjemahannya tidak masuk ya. Tidak masuk Iya, mungkin saat oke. itu. Audio berarti berhubungan. Iya, memang dengan betul audio teknisi juga. harus mendampingi ya. Betul sekali Bang Marlon. Oke, jadi bukan cuma pilot nih. Pilot kan ada di kita pernah ya. Iya. Waktu itu kedatangan Ada narasumber pilot. narasumbernya pilot Ada juga. flight engineering itu selalu standby. Dan ini Mbak pun sama ya. Betul sekali, karena ini teknisi ya. adalah kerja tim.
Oh oke, teamwork ya. Betul sekali. Oke, kita udah mulai ngomong bahasa Inggris nih Mbak. Teamwork nih. Hai, good morning gitu Oke. aja kan. Dan ini kalau tadi kan Mbak ternyata udah menguasai 7 bahasa ya. 7 bahasa. Oke, kita ambil salah satu aja. Tadi memang praktis itu sangat penting ya kita untuk praktek. Nah, kalau Mbak sendiri punya tips nggak sebetulnya cara kita memperdalam suatu bahasa supaya kita dengan cepat menguasai bahasa tersebut? Itu gimana tuh? Salah satunya yang menurut saya sangat membantu Mm-mm. itu sebetulnya nonton film. Nonton Oh. film tapi dengan takarir. Ya ada teksnya itu ya? Betul. Teksnya. Subtitle atau bahasa Iya. Indonesia biasa disebut takarir ya. Takarir. Takarir. eh. Subtitle-nya Takarir. dalam bahasa itu, bahasa asing yang kita Asing mau ya. pelajari. Jadi Oh. kita melatih pendengaran, Mm-mm. Pengucapan ya, betul. spellnya. Jadi Pelafalannya dan begitu ya? pelafalannya begitu. Oh, oke. Jadi memang misalnya good morning, oh tulisannya Tulisannya gini. memang good ya. morning. Good betul. morning. Jadi kalau misalnya kita oke. miss nih tadi, Hmm. orangnya ngomong apa, di bawahnya sudah ada tulisannya. Oke. Itu bisa menjadi salah satu tips Pembantu. untuk membiasakan Penolong kita. Betul. Kalau mau malah Dengan kebalik, bahasa asing. gitu. Malah di teksnya tuh harus bahasa Indonesia, kalau nggak paham nih. Jadi yang membantu, yang mempermudah tuh sebetulnya bahasanya sesuai dengan apa yang dia ucapkan Betul ya. sekali. Mungkin memang awal-awalnya kita nggak ngerti ini film Mm-mm. tentang apa sih. Oke. Tapi kan kemudian seiring nanti perjalanan waktu, proses belajar itu terjadi, nanti lama-lama kita akan mulai mengerti. Yaitu spelling tadi kan tidak semudah yang bisa kita Betul ucapkan. Iya. Jangan sampai kita nulis good morning tuh GUDMONING, good morning. Good morning. Udah beda itu kan. Udah beda Good ya. morning. Ya. Oke, tapi kan kita agak penasaran ya. Ini jarang sekali orang bisa melakukan sesuatu kalau nggak ada basicnya. Iya, basic. Kalau kita ini agak pribadi sedikit ya Mbak Yana ya. Mbak Yana tuh lahir di mana ini? Saya lahir di sebuah kota kecil di Selandia Baru. Gila. Berarti Kota sudah kecil, ngomongnya kota kecil, tapi Selandia berarti Baru ya? sudah memang terlahir itu sudah dengan bahasa asing, Bang. Oh, Beda dengan oke. kita lahir, loh selamat ya, cuman gitu. Iya, jadi mungkin dalam kandungan tuh dengar ya, mungkin Sudah ibunya bahasa Mbak Yana ini sehari-hari. bilang, Bu ngeden, itu ngomongnya bahasa Inggris ya. mungkin saja terjadi. Iya, Kok kan di bisa Selandia aja. Bisa Baru jadi, betul emang sekali. tinggal di sana? Keluarga, orang tua asli Orang sana? tua, Nggak tidak, ya? orang tua saya orang Indonesia asli Oh, yang kebetulan Indonesia dulu asli. mendapat kesempatan untuk belajar pendidikan di sana, kemudian sempat bekerja juga. Oke. Namun kemudian sekarang sudah kembali semua ke Indonesia. Oh di Selandia Baru ya. Betul. Selandia Berapa Baru, New tahun di Zealand. sana? Eh, untuk orang tua saya sekitar 5 tahun sepertinya kalau tidak Mbak salah Yana ya. lahir di sana, Saya lahir di sampai sana. Nah, sekolah di sana. ini yang unik. Kenapa? Saya langsung dibawa pulang begitu lahir. Jadi saya cuma numpang lahir. Ini kebalikannya Marlon. Dulu orang tuanya Marlon kan ke Amerika. Sampai usia Marlon kandungan kan 9 bulan 10 hari ya. 9 bulan 9 hari balik ke Indonesia. Jadi Oh, lahirnya di jadi kita. Ini rugi kebalikan dong balik banget. harusnya Itu dia. kayak Mbak Yana. Jadi Tiketnya habis Mbak yang Yana- gitu. Izin tinggalnya sudah habis. Iya, Sudah kitasnya udah expired. habis. Iya. Oh, jadi begitu lahir nggak lama langsung balik ke Betul Indonesia. sekali. Oke. Tapi keseharian dengan orang tua pakai bahasa Pakai asing bahasa juga. Indonesia. Oh, Indonesia. Saya hanya berbahasa Inggris dengan anak saya. Kebetulan karena waktu itu dia waktu kecil kami bawa juga ke Amerika, jadi memang bahasa pertamanya pada akhirnya menjadi bahasa yang Inggris. dikenalkan bahasa Inggris Betul. awal. Berarti putranya putri ya? Putri, Satu. putri ya. Oh, Oke. satu. The only Berarti one, sudah ya? the only one. Berarti sudah terbiasa dengan bahasa asing. Betul sekali. Sekarang sudah mau menggeluti juga. Jangan-jangan kamu besok jadi profesi kayak mama Tapi aja ya sepertinya gitu. tidak mau. Sudah disampaikan saya tidak mau menjadi interpreter kayak mami katanya. Oh, Mungkin Kenapa? punya ketertarikan di hal yang berbeda. Oh iya. Oh, kita nggak bisa maksain juga ya. Basicnya sudah ada bahasa asing ya. Betul Berarti sekali. kesehariannya sudah memakai Sudah bahasa asing. memakai bahasa Inggris. di Bahasa rumah. Inggris. Bahasa Inggris apa bilingual di rumah? Nah, kita itu di rumah ya. Ya. Kami di keluarga kami mempraktekkan yang namanya OPOL, Apa One itu? Parent One Language. Oke. Jadi saya bicara ke Keren. dia dalam bahasa Inggris, kemudian suami saya bicara ke dia dalam bahasa Indonesia. Jadi kedua bahasa Bisa itu bisa dikenal berkembang ya. dengan baik. Oh, Namun oke. anak tidak mengalami kebingungan. Itu Oke. penting sekali, apalagi Itu di yang 5 tahun pertama. Betul. benar, itu yang paling harus kita Iya. waspadai, Mbak ya. Karena anak itu paling mudah untuk dimasukkan. Ya, Betul sekali, jadi seperti bahasa spons. apa? Ya, spons. Ya, jadi Hmm. dia dimasukkan apa, yaitu nanti jadinya bilingual sekarang ya dia Betul sudah sekali. menguasai. Sekolahnya?
Sekolahnya full bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia, bahasa ibu tetap ada ya. Tetap Iya, harus itu. tetap harus itu. Harus ada. Iya. Iya, jadi tetap bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris pun bisa ya. Betul. Dan nanti mungkin kalau mau mengembangkan ke bahasa lain, silahkan si anak mengembangkan sendiri ya. Silakan, betul. Kami memberi kebebasan untuk anak Iya. belajar apapun yang dia suka. Yang penting basicnya udah kita taruh ya. Betul sekali. Oke. Kemudian dengan profesi ini tadi Mbak Yana yang selama ini untuk jam kerjanya itu bagaimana? Kan kita mungkin apa seperti jam kantoran atau memang ada part time? Apa sudah ya enak ya untuk pembagian waktu di keluarga, organisasi, apalagi Mbak Yana sekarang Ibu Jala Senasri. Betul sekali. Bagaimana profesinya? Iya, bagi waktunya itu ya. Bagi waktu ya. waktunya itu. Memang jujur saya masih belajar ini untuk bagaimana membagi waktu dengan baik. Oke. Karena kadang-kadang untuk tugas-tugas penjuru bahasaan ini memang ada yang sifatnya mungkin hanya 2-3 jam. Namun kadang-kadang ada juga konferensi-konferensi yang berlangsung selama 4 hari gitu misalnya. Oke. Saya harus meninggalkan anak di rumah dan ya 4 hari 4 hari itu bisa iya. dan saya tidak berada di rumah, mungkin harus Iya, menginap harus di di mana luar, gitu Oke. kan. Karena Dan di tugas sini- ya. Betul, Karena karena tugas. tugas. Namun memang di sini pentingnya support system. Dan Oke. support system terbesar saya adalah suami. Suami. Jadi dari awal kami sudah memiliki kesepakatan bahwa kita akan berjuang bersama untuk mendidik anak. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau saya bisa bawa anak ke tempat pekerjaan saya akan bawa karena anak saya homeschooling. Oh, Oh, oke. iya. Betul. Iya. Kadang-kadang harus dibawa ke kantor bapaknya. Oke. Betul. Jadi Jadi, seperti itu. saling mendukung jadi Betul, ya. saling mendukung Saling satu sama mendukung. Iya. Nggak, selama ini yang diikutin konferensi itu jamnya sesuai jam di Indonesia atau Tergantung Pernah konferensinya. di Pernah luar juga yang diadakan dari luar negeri itu jamnya bisa jadi Kan beda waktu betul, ada soalnya. perbedaan waktu di situ. Jadi bisa jadi saya mulai kerja jam 1 pagi baru selesai jam 7 gitu Oh, misalnya. tapi bisa Iya. di rumah Bisa gitu dari ya, rumah, bisa betul. dari rumah, karena jarak jauh bisa Ya waktunya jarak jauh. istirahat ya. Iya, Betul makanya sekali, itu Harus membagi. pembagian waktunya itu kan tidak tentu, tergantung konferensi yang diikutin. Kalau Indonesia masih sama jamnya, tapi kalau luar negeri kan beda waktu. Udah mulai beda Namun ya. saya berterima kasih sekali karena Jala Senastri ini sangat mendukung dalam pengembangan karir. Oh, oke. Jadi ya. apabila memang ada pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak bisa tinggalkan, Hmm. kebetulan Ibu Ketua Gabungan Ya. memberikan kelonggaran untuk Oh, silakan iya. melaksanakan Oke. pekerjaan. Ketua gabungan yang di Pusidrosal Pusidrosal. Bu, ya, sangat fleksibel dan memahami, kemudian juga Berarti mendukung tetap ya. Betul mendukung sekali, karirnya sangat ya. mendukung. Jadi Ah, sebagai oke. Ibu Jala Senastri menurut saya luar biasa sekali karena kita Oke. semua tetap didukung untuk mengembangkan karir. Oke, Berarti keren saling banget ya. mensupport ya. Saling Iya, mensupport. betul, iya. Nah, kemudian ya memang tadi agak tantangan ya. Memang suami juga sangat mendukung itu karir, kemudian anak juga memahami dan juga yang paling keren tadi ya sampai bisa tidak meninggalkan Tidak kewajiban meninggalkan sebagai, iya, ibu sebagai rumah tangga dan juga Jala Senastri. Anggota Jala Senastri tetap jalan. Nah, kemudian untuk keseharian selain interpreter, ini buka ini juga nggak sih apa kursus gitu segala macam? Membagi ilmunya lah. Iya, membagi dalam rangka bagi ilmunya. ilmu. Ya, Atau jangan-jangan di Jala Senastri di Pusidrosal ada kursus juga. Kebetulan belum Mbak Ai. Belum ya, belum. Wah, ini harus ada ini masukan buat ibu, ibu Tapi dulu ketua tuh ini. sebenarnya ada loh. Maran dengar di Pusidrosal tuh pernah kayaknya ada hari tertentu menggunakan bahasa Bahasa Inggris. Oh, begitu. Tapi untuk Iya. ininya, untuk Personil personil, ya. Dulu pernah di deh. Armada 1 itu Bang. Oh, pernah ada juga ya? Pernah. Oke. Hari Selasa kalau nggak salah, Selasa Kamis harus berbahasa Inggris. Oh, baik sekali itu seperti Iya. program seperti itu, betul. Iya, soalnya sekarang kan udah kebutuhan ya. Betul sekali. Apa-apa kita pakai, walaupun kita tetap bahasa Indonesia yang utama. Betul. Nah, tapi kan untuk pergaulan dan juga segala sesuatu kadang-kadang itu bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Inggris kan. Betul. Kita harus memahami juga. Bahkan kalau saya boleh tambahkan, Bang Marlon. Jadi sebetulnya di Indonesia itu ada undang-undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengharuskan para pejabat negara untuk berbahasa Indonesia di forum-forum resmi. Oh, oke. Jadi memang pejabat-pejabat negara ini tidak boleh menyampaikan dalam bahasa Dengan bahasa Inggris. Inggris. pidatonya dalam bahasa asing kecuali Oke. dalam forum yang memang ditetapkan harus menggunakan bahasa tertentu ya. Oh, oke. Betul. Jadi di sini juga juru bahasa jadi sangat berperan untuk Oke. Iya. betul membantu Pada komunikasi saat di situ. konferensi itu kan. Mengapa ini dilakukan? Karena itu untuk menjamin keakuratan penyampaian pesan Iya, sebetulnya. benar-benar. Jadi jangan Gitu, sampai jadi tetap
maksud yang mau disampaikan ini karena dia mungkin ya namanya orang kan Beda, kemampuan kan beda-beda iya, kan, ada yang terbatas Iya, segala betul. macam, akhirnya disampaikannya beda. Betul. Walaupun mungkin sudah punya tim juga ya. Betul. Akhirnya pesan yang harusnya disampaikan itu ternyata tidak sampai. Betul sekali. Ha-ha. Tapi itu kan yang lisan, kalau tulis bisa. Kalau tulisan Jadi, penerjemahan Iya, tertulis, penerjemah tertulis itu. Jadi kita, umpamanya Mbak Yana, coba dong buatkan konsep begini, yang saya sampaikan seperti ini sambutan saya umpamanya. Itu boleh nggak seperti itu? tidak boleh karena peran juru bahasa hanya menerjemahkan, Oke. tidak mengkonsepkan karena Gitu. memang untuk Oh, tidak konsep kan- mengkonsep, betul, ya, tidak mengkonsep, karena kan hanya konsepting menerjemahkan. Itu pasti Benar, sudah ada benar. yang bertanggung jawab sendiri. Benar-benar banget. Tapi seandainya kalau kita sudah bawa, ini konsepnya seperti ini, habis itu diterjemahkan sama Mbak Yana, tapi Boleh. dalam tulisan boleh itu Boleh. ya? Itu bisa menjadi bahan bagi juru bahasa justru untuk membantu. Bagi kami sebagai juru bahasa untuk menjamin untuk membantu kualitas penjuru bahasaan mungkin akan Biar bisa lebih baik sama, lagi iya. ketika kita Oke. sudah menerima bahan sebelumnya. Oh, seperti ini akan disampaikan. Oke, Disampaikan, baiklah, jadi kita udah sudah tahu, siapkan. iya. Kemudian Iya. jadi akan lebih smooth, lebih Oke. mengalir lebih lancar. Jadi sesekali kita boleh menyarankan ya, atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau menyarankan Karena konten konsepnya isi, kan tidak bukan boleh. dari Tidak Mbak boleh, Yana. tetap Tidak ya? boleh. Oh, oke. Jadi murni kalau ada apa-apa ya silahkan, itu bukan Sesuai buatan konsep, saya iya. ya. Sekali. Juru Oh. bahasa hanya menerjemahkan. Hanya menerjemahkan saja ya. Betul. Oke. Jadi balik ke masalah tadi, ini buka kursus nggak nih? Buka, kebetulan buka. Oh, buka Tapi ya? saya tidak mengajar. Jadi saya memiliki tim pengajar untuk mengajar bahasa Inggris secara online. Oh, Jadi online, sudah ya. berjalan dari tahun 2019 sampai Online. Nah, sekarang. itu muridnya Indonesia Muridnya- semua atau dari luar? Karena online. Muridnya betul, semuanya orang Indonesia, tapi ada yang sampai di Amerika juga. Tapi orang Indonesia yang ingin kemudian yang tinggal, melancarkan bahasa Inggrisnya, kemudian Iya. mereka juga les di kita. Dan ini terbuka untuk semua umur. Karena saya percaya, yang saya yakini, yang namanya mencari ilmu itu tidak Iya, pernah ada tidak. batasnya. Oke. Jadi betul kalau Nenek-nenek juga bisa. Betul, ya? ada juga nenek-nenek yang betul kursus ke kita karena kebetulan cucunya Mau keluar negeri tinggal- mungkin ya. Betul, saat, Iya. kalau di kondisi ini, di situasi ini, nenek tersebut cucu-cucunya tinggal di luar negeri, jadi ingin memperlancar komunikasinya Oke. dengan cucu-cucu Cucunya. beliau. Jadi jangan sampai ketemu kita kangenan tapi diam nih tahu karena ya, bingung. betul. Ini mau ngomong apa Iya, ini ya. betul. Jadi ini long life education ya. Betul sekali, saya Oke. percaya di itu, Oke. long life education. Oke, terus jadi ngajar juga, kemudian juga bekerja juga interpreter, ibu rumah tangga juga, Jala Senastri Jala juga. Senastri Ini juga. emang kombinasi yang unik dan luar Iya, biasa ya. Tapi sudah berjalan lancar kayaknya. Fun-fun aja Masih ya. tetap kadang-kadang ya Masih ada beribetnya. betul, ada kendala. Kendala. Pokoknya Tapi tetap everything just for fun, kipas Coba. angin. Loh, who knows hidung siapa? Bonus. Nah itu Oke. kadang spellnya juga beda kan kita Iya. pendengaran aja kalau salah, hah? Nus, nusnya Nus mana? Nus yang mana? Nus gitu Iya, kan? why not? Kenapa kacang? betul sekali, Mama. Nah, untuk hidup di zaman sekarang ini kan kita kemudian juga dihadapkan putrinya satu kelas berapa sih, Mbak? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Homeschooling dong, Bang. Homeschooling ya. Homeschooling. Nah, mungkin dihadapkan sama berbagai hal ya. Jadi menentukan ke homeschooling. Ada ini nggak, ada trik khusus nggak dalam mendidik seorang anak di zaman yang kayak sekarang ini? Apalagi Mbak Yana kan udah tahu kan dunia luar tuh kayak apa, pernah punya pengalaman di luar negeri dan juga bisa berbahasa luar. Ini kan pasti orang dengan kemampuan tersebut agak beda ya. Nah, ini ada trik khusus nggak dalam mendidik anak nih? Trik khusus ya. Jadi dalam mendidik anak, kami percaya saya dan suami bahwa yang pertama kita harus bangun adalah fondasi agama. Karena itu akan menjadi batasan bagi dia untuk bertindak ke depannya, apa yang Oke. boleh, apa yang tidak. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kita harus mengenali bahwa setiap anak itu unik. Mereka punya passion iya. yang Oke. berbeda. Kelebihan dan Mereka punya kekurangannya kelebihan dan masing-masing. kekurangan yang berbeda. Itu kenapa juga salah satunya kenapa kita memilih untuk homeschooling. Oke. Agar si anak ini dapat lebih memfokuskan tenaga, waktunya, dedikasinya kepada hal-hal yang memang dia sukai. Iya, iya, iya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang tua juga harus mampu menganalisis tuntutan apa sih
yang akan dihadapi oleh si anak di masa depan. Skill-skill apa yang dia harus punya di masa depan, itu tugas orang tua untuk kita analisis. Kita lihat kira-kira ke depan apakah mungkin teknologi menjadi sesuatu yang sangat dominan. Kemudian kita coba perkenalkan mungkin dunia pemrograman ke anaknya. Teknologi sudah betul. disiapkan, ya. Jadi semua itu kita harus siapkan semuanya ya. Iya. Siapkan semuanya pondasinya, terutama yang agama tadi ya. Agama, pondasinya Penting banget agama itu, itu sebab yang menjadi pondasi. iya, tantangan ke depan itu kan semakin luar biasa. Kalau pondasi kita nggak kuat, Nggak ya kuat, goyang, iya, akhirnya roboh. betul, ya. Betul sekali. Yang paling penting itu pondasi agama. Terus ini prinsipnya Mbak Yana bagaimana tentang keluarga? Apa punya ya target atau memang punya saya menjalankan rumah tangga ini, komitmennya bagaimana? Untuk keluarga, jadi Dalam segala hal kali Dalam ya. segala hal ya. Dalam segala hal. Iya. Oke, rumah tangga dulu nggak apa-apa Rumah deh. tangga nggak apa-apa. Ah. Kalau di rumah tangga, prinsip saya adalah saya dan suami bekerja sebagai dalam sebuah tim. Oke, Kita teamwork, saling ya. mendukung untuk semua keputusan kita lakukan bersama. Kita putuskan bersama, apapun itu. Oh, discuss ya. Kita harus tetap ya. mendiskusikan segala hal bersama, visi misi keluarga, kita mau kemana, apa yang harus dilakukan dengan anak. Dikomunikasikan semua yang komunikasi terbaik. harus terbuka. Oke. Kemudian kalau pribadi saya berpikir bahwa hidup itu semuanya sebetulnya sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Oke, laksana sebaik-baiknya Kalau untuk dengan maksimal, pendidikannya bagaimana? Punya prinsip ke depannya bagaimana? Sebetulnya memang masih ada, untuk saya pribadi saya masih memiliki hasrat untuk sekolah lagi sebetulnya, untuk mengembangkan kemampuan di bidang linguistik yang sebetulnya baru saya temukan di sekitar 14 tahun terakhir ini. Ya. Tapi ya kita lihat, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Iya, amin. Kita doakan. Iya, kalau mudah-mudahan semua sukses, keinginannya tercapai. ya. Tapi ada ini nggak? Ada apa namanya? Kita kan kadang-kadang hidup tuh untuk maju kita harus punya moto, punya tagline gitu. Dari Mbak Yana sendiri ada nggak sih? Tagline untuk Moto hidup ya. atau motivasi apa, kata-kata khusus gitu? Quote-nya aja, quote untuk kita lah ya juga. Mungkin yang terkait dengan profesi saya mungkin ya, Iya, Mas Marlon betul, ya, betul. terkait dengan penjuru bahasaan mungkin Iya, ya. Jadi ada quotes dari seorang tokoh terkenal namanya Nelson Mandela. Pasti semua orang sudah tahu kan ya. Yang pasti pakai batik gitu ya. Iya. Dari Nelson Mandela. Beliau mengatakan bahwa if we talk to a man in a language he understands, it will go to his head. Iya. But if we talk to a man in his own language, it will go to his heart. Apa artinya di sini? Maksudnya gimana nih? Itu maknanya itu yang maknanya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang dalam bahasa yang memang baik dia mengerti, itu hanya sekedar menyampaikan informasi. Dia mengerti mengenai informasi tersebut. Hanya menyampaikan, jadi Betul. informasi saja. Betul. Oke. Namun ketika kita bicara dalam bahasa orang tersebut, dia akan respect keluar di situ, akan tumbuh respect, kemudian yang disampaikan bukan hanya informasi namun juga emosi Komunikasi, di situ, ya. budaya juga tercakup di dalamnya. Jadi Seperti itu. semuanya masuk ke dalam situ ya. Betul sekali. Oke, nggak hanya penyampaian info tapi juga memahami, kemudian secara hati juga ya. Jadi saling menghargai lah ya. Ini saya juga penasaran nih ya, karena sudah bertahun-tahun menggeluti profesi conference interpreter. Mungkin ada harapan, ada keinginan yang masih belum tercapai, mungkin baik secara pribadi. Tapi lah bahasa Inggris ya. Oh, interpreter dong, ya bahasa interpreter Inggris ini. dong. Iya. Tentunya untuk Jalas Nasri Bang ini. Oke. Ini penting banget ya. Iya. Oke, bahasa Inggris katanya Bang Gimana, Marlon gimana? ya. Baik. So professionally I would love to be able to contribute to Indonesian Navy and also to Jalas Nasri to contribute more as an interpreter and also as a member of Jalas Nasri. And I do hope to grow into a better person who will be able to better organize my time and contribute more in general.
Oke, luar biasa. Ini artinya bisa dilihat ya di bawah sini ada ya. Ada teksnya Ada dong. teksnya ya. Keren. Oh, keren. Ya, Maro mau kita- menerjemahkan, cuma nanti belum disumpah. Iya, gitu. belum disumpah. Belum ada tanda tangan Belum ada itu ya. tanda tangan apa? kerjasama. Oh, kerjasama. dong. Kirain untuk yang lain ada gift-nya segala macam, ini beda ya. Gift-nya ini aja Bang. Oh, oke. Di Suara Jelita Suara Jelita, dong. luar ya biasa. kan? Oke, baik. Oke. Tadi kurang lebih apa itu Mbak yang tadi disampaikan tadi? Saya menyampaikan bahwa saya ingin dapat berkontribusi lebih lagi Oke. untuk TNI Angkatan Laut TNI dan Angkatan Laut, Jalas Jalas Nasri. Nasri, dan juga sebagai diri saya pribadi saya ingin Oke. bertumbuh untuk lebih baik lagi Dan untuk bermanfaat betul ya. bermanfaat, kemudian dapat mengatur waktu lebih baik lagi Yes. seperti Oke, itu. luar biasa. Saya doakan itu semua terwujud. Bukan Terima cuma kasih. Maron juga doain. Jadi narasumber dulu baru kita Oke, doakan iya. ya kan. Banyak banget gitu ilmu yang kita dapat nih Mbak Dari Aji ya, narasumber dari kali narasumber ini kita ya. kali ini. Yang ternyata untuk jadi interpreter, penerjemah ini ya, Iya. itu tidak hanya asal bisa bahasa Inggris, betul. tapi juga betul-betul memahami dan disumpah juga ya, biar kita nggak bohong-bohong ya. Benar nggak ya? Mohon maaf, ini ada yang harus saya koreksi Bang Marlon. Oh, gimana tuh? Jadi yang tersumpah adalah penerjemah tertulis. Oh, tertulis Betul. saja Oh, ya. tadi yang itu Untuk- yang hukumnya ya. Betul. Ah. Kalau untuk penerjemah lisan, Ya. tidak ada penerjemah lisan tersumpah. Ini juga salah satu miskonsepsi. Nah, itu dia. Betul. Kesalahan pemahaman di masyarakat umum. Oke. Yang sering kadang-kadang saya meminta untuk diterjemahkan oleh seorang juru bahasa tersumpah. Karena tidak ada sebetulnya juru Oke. bahasa tersumpah. Jadi tersumpah itu hanya untuk yang tertulis. Betul, yang tertulis. Oke. Sama sertifikasi tadi juga tidak harus ya. Betul, Sertifikat itu ya tidak harus. sertifikat itu sifatnya tidak harus, namun akan Pengalaman membantu juga. sebagai Oh, kredibilitas iya. kita, betul. Berarti. Untuk juru bahasa sebetulnya bisa disumpah ketika kita berada dalam pengadilan, akan disumpah langsung oleh hakim. Oke, pengadilan Hanya ya. di situ, jadi disumpah langsung di tempat. Oh, situasi Jadi- beda. betul. Situasional. Oke, nambah lagi ya ilmu kita ya, dan tidak semudah Iya. itu, tidak sesederhana itu. Jadi keren banget, dan profesi ini mungkin banyak yang belum paham sebelumnya ya. Tadi kan ada conference interpreter, Ya. community Interpreter, interpreter. ya. Saya pikir kan cuma satu aja ya. Ternyata ada dua, banyak. Betul komunitas sekali, sama Mbak. konferensi. Ya, ini Ya. keren. Oke, terima kasih nih Mbak Yana Yana, untuk atas bincang-bincang kehadirannya kita. ya. Terima kasih juga dari kami. Ya, Suara nambah juga Jelita. ilmu kita, nambah wawasan kita, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan jadi tabungan akhirat ya buat kita Amin, semua. amin, ya Rabbal. Terutama kepada anggota Jalas Nasri. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, tadi kan awalnya Mbak Ayu udah ngasih pantun ya. Iya. Dan nggak lengkap nih Mbak Yana kalau misalnya Ditutup. Marlon nggak nutup dengan Pantun juga. juga dong. Oke. Oke, sebenarnya Marlon malas nih mau pantun-pantun itu. Karena sudah ada bahasa asing tadi. Bukan, semua orang pasti ngatain Marlon. Cakep. Oh, iya. GR amat. Oke, Surabaya Kota Pahlawan. Kok nggak ada yang ngomong cakep sih? Belum dong. Oh, belum. Kebanyakan cakepnya nanti hiperbola. Oke, Surabaya Kota Pahlawan. Cakep, tak Oke. kasih. Tempat pejuang meraih asa. Cakep. Semoga podcast ini ngasih gambaran bahwa Jalas Nasri itu hebat dan luar biasa. Wow, keren. Hebat, Oke. luar biasa ini Bang. Narasumber Sebuah kita kehormatan. kali ini. Ya. Saya terus terang Mbak Yana bersyukur sekali mendapatkan narasumber kali ini di podcast Suara Jelita. Luar biasa, saya terbelalak, membuka mata saya, membuka pikiran saya bahwa seorang conference interpreter itu tugasnya keren banget. Ya. Terima kasih, Terima Mbak. kasih Mbak Yana sudah berkenan hadir bergabung bersama kami di podcast Suara Jelita. Untuk itu saya akan undur diri. Saya Ai. Dan saya Marlon, sampai jumpa di Naval Untold Story edisi Suara Jelita berikutnya. Jalas Nasri hebat. Jalas Nasri luar biasa. Jalan Seva, Jaya Mahe. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.